Bismillahirrahmanirrahim. Il ismil mausul. Allah katakan, Aamintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman terhadap yang berada di atas langit? Allah katakan, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Di sini man, ya, kalimah atau lafaz ayat yang merupakan yang berbunyi man, dan juga allati merupakan al-ismul mausul. Di dalam bahasa Arab disebut al-ismul mausul. Bahasa kita kata sambung. Maka sebab ini insyaallah mengulas tentang al-ismul mausul. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengenal kosakata yang masuk dalam grup isim mausul, yaitu untuk mudzakkar yaitu alladzi, muannasnya allati. Alladzi, muannasnya allati. Ini untuk sebagai isim mausul untuk isim mufrad. Musanna alladzani atau alladzaini. Bentuk muannasnya allatani atau allataini. Ini alladzani dan juga allatani ini ketika marfu. Adapun alladzaini dan allataini ini ketika mansub dan majrur. Maka bisa disimpulkan ini alladzani dan allatani juga alladzaini dan allataini adalah mu'rab, ya. Selain mereka daripada isim-isim mausul adalah berhukum mabni kecuali ayyu. Kemudian untuk jama' yaitu alladzina dan al-ula mudzakkar, ya. Muannasnya itu allati dan allai, ya. Dan untuk alladzina, al-ula, allati dan allai ini digunakan khusus untuk sebagai isim mausul untuk isim-isim menunjukkan kepada yang berakal. Berakal saja, yaitu maksudnya bukan dari binatang. Kalau binatang bukan menggunakan alladzina. Berakal itu dari manusia atau malaikat. Kemudian secara umum, untuk penggunaan umum secara umum digunakan untuk sebagai isim mausul apa saja, yaitu man, ma, za. Tetapi za di sini bukan isim isyarah, ya. Za yang merupakan isim mausul. Kemudian al yang merupakan isim mausul, bukan al yang biasa datang di awal isim, ya. Kemudian dzu, ya, dzu bukan maksudnya dzu asmaul khamsah. Kemudian ayyu, ya. Maksudnya daripada kata lil jami' itu adalah boleh untuk sebagai isim mausul mufrad, mutsanna, jama', dan juga boleh untuk jenis nawa' mudzakkar juga nawa' muannats. Seperti itu maksud daripada kata lil jami'. Ini daftar kosakata yang dikatakan sebagai isim mausul, ya. Dan menjadi catatan bahwa hampir seluruh isim mausul di atas dapat digunakan untuk yang berakal dan non berakal. Ya, kecuali yang ada catatan kaki tersendiri seperti alladzina dan al-ulanya khusus untuk berakal. Dan juga dengan allati dan allai juga khusus untuk berakal. Selain mereka, ini secara umum hampir seluruhnya dapat digunakan untuk berakal dan non berakal. Berakal itu seperti manusia, malaikat. Non berakal seperti binatang, benda mati. Walaupun sebagian dari isim-isim mausul yang ada memiliki ketentuan dan tempat-tempat tertentu. Memang sebetulnya pembahasan penggunaan isim mausul ini menurut fungsinya, ya, itu ada ulasan lebih panjang, penjabaran yang lebih meluas. Terutama pembahasan tersebut dapat dilihat dalam kitab Awdahul Masalik karya Ibnu Hisham tentang rincian kegunaan isim-isim mausul.
Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat aplikasi isim mausul dalam jumlah. Dimulai dari isim-isim mausul untuk menunjuk kepada yang berakal. Contoh, ja'alladzi kabura sinnuh. Telah datang orang yang lanjut usianya. Jadi orang tua. Maka alladzi ini adalah berakal. Untuk yang berakal. Ihtarimil lataini allamataka. Hormati dua wanita itu yang telah mengajarimu ilmu. Di sini allataini adalah berakal. Dan kita melihat di sini allamataka terdapat aliful itsnain, ya, yang nantinya menunjuk kepada isim mausul allataini, ya. Jadi seperti itu. Silah mausul itu seperti itu. Harus jeli kita ketika kita ingin memperjelas makna isim mausul dengan silah. Persyaratannya harus terpenuhi. Ada dhamir, kemudian ma'hudah, dan juga khabariyah. Marartu billadzina sabaru alal adza. Marartu billadzina sabaru alal adza. Aku melihat orang-orang yang bersabar atas gangguan. Maka alladzina sebagai isim mausul untuk yang berakal. Ya. Di sini sabaru alal adza sebagai silah untuk alladzina. Terdapat wawul jamaah yang kembali kepada kalimah alladzina. At'amaka, berilah makan orang yang telah memberimu makan. Maka di sini man sebagai isim mausul untuk yang berakal. At'amaka ada dhamir huwa mustatir kembali kepada man. Ya. Kemudian man dzal katib, siapa yang bisa menulis? Maka di sini dza sebagai isim mausul untuk yang berakal. Adapun man di depan dza itu sebagai isim istifham. Sekarang kita lihat untuk yang non berakal. Ya. Hanal yaumul ladzi nuhibbu. Telah tiba hari yang kita mencintainya. Maka alladzi untuk isim mausul yang non berakal, yaitu hari. Ya. Nuhibbu ada dhamir hu kembali kepada alladzi. Marartu bil kabshaini allazaini tanataha. Aku melewati dua kambing yang saling menanduk satu sama lain. Maka allazaini untuk non berakal. Ihfaz ma ta'allamtahu. Hafalkan apa yang kamu telah pelajari. Maka ma sebagai isim mausul untuk non berakal. Ya. Kemudian madza sana'ta, apa yang kamu bikin, apa yang kamu buat? Maka za di sini sebagai isim mausul untuk non berakal. Adapun ma di depannya sebagai isim istifham. Kemudian di sini ada catatan kaki bahwa syarat za sebagai isim mausul agar tidak disangka sebagai isim isyarah, ya. Za syarat menjadi isim mausul adalah dengan diawali isim istifham man atau ma. Man dzal katib atau madza sana'ta, ya, seperti itu. Kemudian dalam ayat Allah katakan faminhum may yamshi ala batnih. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya. Maka di sini man sebagai isim mausul untuk non berakal, ya. Jelas? Insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.